Anggota TNI bernama Serturiza Pahlivi dijatuhi hukuman 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan terhadap seorang pelajar berinisial MHS yang masih berusia 15 tahun. Kasus ini sempat menyita perhatian publik karena melibatkan aparat militer yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer I02 Medan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga mewajibkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp12.700.000 kepada korban melalui ibunya, Leni Damanik. Restitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas kerugian yang dialami korban akibat tindakan kekerasan tersebut. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan auditur yang sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Meski begitu, auditur militer menyatakan tidak puas dengan hasil putusan dan segera mengajukan banding. Kepala Pengadilan Militer I02 Medan, Kolonel Roni Suryandoko, menjelaskan bahwa proses banding sudah mulai berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia mengatakan, undang-undang memberikan waktu 7 hari bagi terdakwa maupun auditur untuk menyatakan sikap terhadap putusan pengadilan. Setelah masa itu berakhir, proses berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelimpahan dijadwalkan dilakukan setelah hari ke-14 sejak putusan dibacakan. Roni juga menjelaskan alasan terdakwa tidak ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung. Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan yang membuat majelis hakim memutuskan demikian. Sepanjang proses hukum, terdakwa dinilai kooperatif, tidak pernah menghindar, dan selalu hadir tepat waktu di setiap agenda sidang. Selain itu, terdakwa juga dianggap tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi atau menghambat jalannya persidangan. Berdasarkan penilaian tersebut, pengadilan memutuskan untuk mengakomodasi agar terdakwa tidak ditahan. Kasus penganiayaan ini bermula dari laporan keluarga korban yang melaporkan tindakan kekerasan yang dialami MHS. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa pelajar berusia 15 tahun itu menjadi korban penganiayaan oleh seorang anggota TNI. Peristiwa ini kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan berujung pada proses hukum di lingkungan peradilan militer. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah mencederai nilai-nilai disiplin dan kehormatan prajurit TNI. Namun hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, antara lain pengakuan terdakwa, sikap sopan selama persidangan, serta adanya itikat untuk bertanggung jawab kepada korban. Pertimbangan inilah yang kemudian membuat hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan auditur. Meski demikian, keputusan ini menimbulkan reaksi beragam di masyarakat. Sebagian menilai hukuman tersebut terlalu ringan mengingat pelaku adalah aparat negara, sementara sebagian lainnya menilai keputusan pengadilan sudah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Kini proses hukum terhadap Serturiza Pahlivi masih berlanjut ke tahap banding di Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Proses ini akan menentukan apakah hukuman yang dijatuhkan akan tetap, diperberat, atau bahkan diringankan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan di lingkungan militer, serta pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.